Manchester United tampaknya akan segera menambah satu amunisi baru di minggu depan. Setelah berhasil capai kesepakatan personal dengan Casemiro, Man United juga telah melayangkan tawaran resmi kepada PSV Eindhoven untuk pemain sayap Cody Gakpo. Dalam laporan yang sama menjelaskan PSV tidak akan mengungkap posisinya terhadap tawaran resmi itu sebelum menuntaskan laga playoff Liga Champions. PSV ingin memastikan sang pemain fokus jelang laga melawan Rangers pada Kamis 25 Agustus mendatang. Agregat masih 2-2. Sebab fokus utama PSV saat ini adalah lolos ke babak utama Liga Champions musim ini. Jikapun lolos, PSV kabarnya akan tetap memberikan lampu hijau kepada sang pemain untuk pindah. Kendati begitu, PSV tampaknya tidak akan bulat-bulat menerima tawaran resmi dari MU. Mereka menginginkan harga yang lebih tinggi. Harga pasaran Gakpo sudah lebih rendah dari yang ditawarkan MU. Harga pasarannya hanya di kisaran 25,4 juta pound sterling. Rafael Varane menyambut gembira bakal merapatnya Casemiro ke Manchester United. Ia sudah mengucapkan selamat datang kepada Casemiro. Casemiro sepakat dengan untuk merapat ke Manchester United. Gelandang asal Brazil ini dilaporkan didatangkan dari Real Madrid dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 70 juta euro. Casemiro dikabarkan bakal diikat kontrak hingga 2026 oleh MU. Ia mendapatkan gaji 350.000 pound sterling per pekan atau sekitar 6,16 miliar rupiah di Old Trafford. Pemain 30 tahun ini bakal bereuni dengan Rafael Varane dan Cristiano Ronaldo di Man United. Ketiganya pernah bermain bersama di Real Madrid. Rafael Varane menyambut gembira kedatangan Casemiro. Ia mengunggah foto dirinya dengan Casemiro dan Ronaldo kala berseragam Real Madrid. Pria asal Prancis itu turut mengucapkan selamat datang kepada Casemiro. Banyak pertempuran yang dilakoni bersama dengan prajuritku. Selamat datang di Manchester, kawan, tulis Varane di akun Instagramnya. Manchester United dapat kritik pedas dari sebuah acara radio usai kalah dari Brentford. Jurgen Klopp yang tidak sepakat dengan kritik itu sampai berniat menelepon untuk komplain. Mantan pemain Aston Villa Gabriel Agbonlahor menyampaikan kritik pedas soal kekalahan MU itu. Tidak cuma menyebut MU amatir dan para pemainnya tidak cukup bagus, Agbonlahor juga menyebut Erik ten Hag sebaiknya pergi. Jurgen Klopp menilai kritik Agbonlahor untuk MU itu kelewatan. Jurgen Klopp pun balik menyindir Agbonlahor. Manchester United akan berjumpa Liverpool pada pekan ketiga Liga Inggris 2022-2023 pada Selasa 23 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Patrice Evra memprediksi Setan Merah bakal kalah dengan skor 1-0 dari Liverpool. United baru saja mendapatkan kabar baik dari bursa transfer. Casemiro menerima tawaran mereka dari Real Madrid bersedia melepasnya. Namun Casemiro belum bisa bermain melawan Liverpool. Menurut Patrice Evra, para pemain United punya tekad besar untuk bisa bangkit. Namun dia tidak yakin itu cukup untuk bisa meraih 3 poin saat berjumpa Liverpool. Untuk mengatasi badai, Anda butuh karakter dan kepribadian. Tetapi saya tidak berpikir mereka memilikinya. Liverpool tidak tampak baik saat ini. Jadi saya pikir itu akan jauh lebih dekat daripada yang dipikirkan orang. Prediksi 0-1, kata Evra. Erik ten Hag menegaskan tidak akan mengubah filosofi bermainnya saat berjumpa Liverpool. Walaupun gaya main yang ia terapkan di Manchester United dianggap sangat beresiko diterapkan melawan The Reds. Filosofi bermain membangun serangan dari belakang yang diusung manajer anyar MU itu, Erik ten Hag tidak berjalan dengan baik. Situasi ini bikin beberapa pihak mendesak pria asal Belanda ini mengubah gaya saat menghadapi Liverpool. Apalagi The Reds yang juga kerap tampil solid kala menghadapi high press, build up play dari belakang yang diusung ten Hag dianggap punya risiko yang sangat besar untuk bisa dipatahkan Liverpool. Meski di tengah tekanan, ten Hag tetap yakin dengan gaya main yang diusungnya. Ia menegaskan tidak akan mengubah filosofi bermainnya kala menghadapi Liverpool. Erik ten Hag yakin anak asuhnya berkembang untuk perlahan bisa menjalankan pola mainnya dengan baik. Mantan pelatih Ajax Amsterdam ini mengungkapkan,
sudah banyak perbaikan yang dilakukan usai 2 hasil buruk sebelumnya. Manchester United dicap memalukan oleh Jamie Carragher usai menggait Casemiro setelah lebih dulu mengincar Frenkie de Jong dan Adrien Rabiot. Sepanjang musim panas, The Red Devils rutin dihubung-hubungkan dengan de Jong dari Barcelona. Tapi pemain yang pernah dilatih manajer MU Erik ten Hag itu semasa di Ajax tidak kunjung didapat. Belakangan, MU dikaitkan dengan gelandang lain, yakni Rabiot dari Juventus. Kesepakatan dengan klub kabarnya sudah terjalin, tapi setan merah mentok dalam negosiasi gaji dengan pemain bersangkutan. Pencarian Manchester United akan pemain di sektor tengah akhirnya berbuah usai mendapatkan Casemiro dari Real Madrid. Pemain asal Brazil itu pun menjadi rekrutan keempat MU-nya Erik ten Hag. Perburuan MU itu sendiri dicibir oleh Carragher, mantan pemain Liverpool yang kini menjadi analis dan komentator di Sky Sport. Carragher menyebut bahwa perbedaan tipe ketiga pemain itu mencerminkan betapa MU tidak memiliki strategi perekrutan yang baik, juga tidak melakukan riset yang cukup terhadap pemain incaran. Mereka juga menghabiskan berminggu-minggu mengejar Frenkie de Jong-nya Barcelona dan kini mereka buru-buru merekrut Casemiro dari Real Madrid. Dari de Jong ke Rabiot ke Casemiro, mereka semua pemain yang berbeda baik dalam hal gaya maupun usia. Jadi apa rencananya di sini? Apa strateginya? Ini memalukan, sebutnya. Muncul rumor transfer Chelsea menyatakan minatnya untuk menggait bek Manchester United Harry Maguire. Itu berkaitan dengan ketertarikan MU ke Christian Pulisic. Maguire sudah berada dalam sorotan di awal musim ini bersama Erik ten Hag. Musim lalu bek petengah itu juga menuai sejumlah kritikan dengan pertahanan setan merah kebobolan 57 gol di Liga. Namun seperti dikutip Daily Mail, hal itu tidak menyurutkan minat Chelsea. Surat kabar Inggris itu mengklaim The Blues sudah menyatakan minatnya untuk bisa merekrut Harry Maguire dari Manchester United. Masih dalam laporan Daily Mail, hal itu berkaitan dengan erat kabar bahwa MU menjajaki kemungkinan untuk bisa menggait Christian Pulisic dari Chelsea. Disebutkan bahwa Chelsea enggan meminjamkan Pulisic begitu saja ke MU, yang masih dianggap sebagai salah satu rival. Tapi si biru siap bernegosiasi asalkan Harry Maguire terlibat dalam paket transfer itu. Penyerang Ajax Amsterdam, Anthony, buka suara terkait rumor ia akan meninggalkan Ajax Amsterdam di musim panas ini. Ia mengakui bahwa ia dan sang agen sedang mencari opsi terbaik untuk masa depannya. Anthony menyebut bahwa ia sebenarnya bahagia di Ajax. Ia juga tidak keberatan untuk melanjutkan karirnya lebih lama di jawara era divisi tersebut. Meski mengatakan bahwa ia bahagia di Ajax, Anthony tidak menutup kemungkinan untuk pindah dari Ajax Amsterdam. Manchester United sendiri dilaporkan telah meninggalkan tawaran yang besar untuk Anthony baru-baru ini. Mereka mengajukan tawaran sebesar 80 juta euro untuk jasa pemenang medali emas Olimpiade Jepang tersebut. Casemiro resmi bergabung dengan MU. Dia pun diprediksi akan mengenakan nomor punggung baru dalam karirnya di Manchester United. Kini publik pun menantikan nomor punggung berapa yang akan dikenakan Casemiro di Manchester United. Selama di Real Madrid, Casemiro sendiri identik dengan nomor punggung 14. Dia memakainya sejak 2015 di Los Blancos. Di Man United, nomor punggung itu sebelumnya dikenakan Jesse Lingard. Namun setelah sang pemain hengkang pada musim panas 2022 ini, nomor 14 diserahkan kepada Christian Eriksen. Selain nomor 14, Casemiro juga erat dengan nomor punggung 6 saat dipinjamkan ke Porto selama 1 tahun. Namun di MU setelah Paul Pogba dilepas, nomor tersebut digunakan bek anyar mereka, Lisandro Martinez. Nomor punggung 5 adalah jersey lain yang dikaitkan dengan Casemiro, yang mana telah dipakainya di timnas Brazil sejak 2015. Namun nomor itu juga tidak mungkin dia kenakan karena dimiliki Harry Maguire. Jadi nomor yang tersedia untuk Casemiro di Man United adalah nomor 13, nomor 15, nomor 18, nomor 21, nomor 24, dan nomor 30. Semua pilihan itu merupakan nomor baru sepanjang karir profesional Casemiro.
Nomor punggung 13 sebenarnya diproyeksi untuk penjaga gawang baru pelapis David De Gea. Namun sampai saat ini belum ada kabar transfer yang erat dikaitkan dengan klub. Nomor 15 yang terakhir dipakai untuk MU adalah Andreas Pereira. Bisa menjadi pilihan yang kuat untuk Casemiro. Ini memiliki aura yang kuat di Old Trafford setelah dipakai oleh mantan kapten Nemanja Vidic dari tahun 2006 hingga tahun 2014. Casemiro diketahui mengenakan nomor 18 untuk Real Madrid Castilla. Nomor yang sempat dikenakan Paul Scholes ini paling berpotensi setelah dikosongkan oleh Bruno Fernandes yang beralih ke nomor 8.